Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka rabbi sihhatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ali wal walad wa tulan hayatin fi kamali istiqomatin wa hifdhan minal i'jabi wal kibri wal hasad wa rizqan halalan wasi'an ghaira nakisin liyakuna li aunan alaman hajir rasada wa alimni ya fattahu ilman mubarakan yakudu ilar ridwani was-sabri was-sadad wa haqqaka arifni wa wafiq ilahi lil qiyami bi fadlam wajudan ma'al madad wa'arifni haqqal mustafa lil qiyami bi alama tuhibbu wa tardahu ya somad wa'arifni haqqal muslimina bi asrihim alayya wa wafiq lil qiyami alal abad lakal hamdu ya rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adad wa salli wa sallimtum mabarik ala nabi wa ali wa ashabi wa kulli man ijtahad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Musabi ajma'in nama ba'du. Nah, teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku, adik-adikku semuanya yang berbahagia, yang berada di tempat kalian masing-masing, semoga di sana tetap dalam lindungan Allah, semua tetap dalam naungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, diberikan, karena apa, orang ketika bisa ngaji itu ruhnya cuma dua. Nah, sempat dan mampu dan sempat. Artinya mampu apa? Dia dalam keadaan sehat. Ketika orang dalam keadaan sehat dan ada kemauan, insya Allah dia juga akan ngaji. Tapi ketika orang itu kok keduanya itu tidak ada pada diri manusia, maka tidak bisa. Orangnya sehat tapi tidak punya keinginan atau ingin mampu untuk melaksanakan keinginan untuk melaksanakan ngaji, maka ya tidak akan ikut ngaji. Sebaliknya begitu pula ketika orang itu kok kuat, dalam keadaan kuat dalam keadaan sakit tapi tidak ingin sekali ngaji, nah meskipun dalam keadaan sakit juga tidak akan bisa ikut ngaji. Nah itu artinya apa? Harusnya ngaji pokoknya sehat harus sempat ya sehat ya sempat, orang mau sehat tok, orang mau sempat tok. Alhamdulillah saudara-saudaraku semuanya, adik-adikku sekalian, ya kita pada hari ini kita berjumpai bulan yang sangat mulia ini, yakni kita masuk pada bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan itu dikatakan man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Man utawi sapane wong iku fariha demen sapa man biduhuli Ramadan kelawan masuke bulan Ramadan haroma mongko ngarumake sapa Allah jasadahu ing jasate man ala nirani saking api neraka. Jadi wong seneng tok mlebu Ramadan iku wis diganjar karo Gusti Allah, yakni sebuah surga dan dia dijauhkan dari neraka. Bahkan haram wong seneng tok.
aku itu datanya bulan Ramadan, alhamdulillah. Makanya selama kita ini kan kemarin mulai dari bulan Rajab, bulan Sa'ban, sekarang bulan Ramadan, kita kan selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikanlah kami mampu menangi bulan Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan, bulan Rajab, Sa'ban sampai dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan Allah, diberikan kesehatan yang kita dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan mau seneng tok iku karo Gusti Allah diharamno mlebu jasate kena api neraka. Nah, kurang enake apa? Cuma seneng ya bagaimana? Nah, senengnya itu ya bukan kok seneng terus kita wujudkan seneng dalam bulan suci Ramadan itu karo merconan semisal, atau karena karo dengan membuat rame-rame, bukan itu yang dimaksud senang. Artinya apa? Nah, senang datangnya bulan Ramadan itu menghidupkan malam-malam dalam bulan suci Ramadan. Nah, menghidupannya dengan apa? Satu, dengan tadarus bisa. Nomor dua, dengan mengaji. Nomor tiga, dengan membantu orang tua ataupun yang lain lah, yang tidak pada hal negatif. Nah, mercon itu kan kalau petasan, apalagi ini kan waktunya corona. Jadi kita tidak boleh bergerombol di luar rame-rame. Bahkan ibadah pun harus dianjurkan di rumah. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap masih bisa beribadah. Yang laki-laki dianjurkan harus tetap berjamaah meskipun di rumah, bisa berjamaah dengan orang tua, bisa berjamaah dengan adik ataupun kakaknya masing-masing. Nah, itulah bulan suci Ramadan. Jadi alhamdulillah kita semua masih diberikan Allah menangi bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, pada dia dikatakan, diriwayatkan oleh Rasulullah Sekhan, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghulqat abwabul jahannam wa sulsilat asyayatin. Idza dakhala nalikane masuk bulan Ramadan, idza dakhala nalikane masuk syahrul Ramadan lan futihat den tutup. Futihat den buka, futihat den buka. Apa abwabus samai, pintulah langit. Ketika bulan suci Ramadan itu datang, maka langit itu akan dibuka oleh Allah. Wagul likot, dan kunci. Apa abwabul jahannamu? Apa abwabul jahannama? Lawange neraka jahannam. Wasul silati syayatin lan den kunci, atau lan den apa nerennya kerangkeng lan den rantai. Apa asyayatinu bira-bira setan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia, sampai Allah memuliakannya itu. Ya, pada bulan suci Ramadan langit itu terbuka bagi orang Islam, meminta ampun, meminta doa. Bahkan nanti pada bulan suci Ramadan itu satu-satunya bulan ya di mana pada bulan suci Ramadan itu akan terdapatnya malam Lailatul Qadar. Sebuah yang lakoni pas malam itu, ya, itu kan 1000 kemuliaannya. Nah, 1000 ibadah ditikelkannya pada bulan malam Lailatul Qadar itu juga hanya ada pada bulan suci Ramadan. Al-Quran pun turunnya juga pada adanya juga pada bulan suci Ramadan. Nah, jadi bulan suci Ramadan itu bulan yang sangat indah. Sama-sama Allah membuka pintunya, mengunci neraka jahanam, dan setan pun juga di kerangkeng ben gak ganggu para hambanya. Loh, tapi kok masih ada yang bisa mengganggu, bisa terganggu lah, itu dari nafsunya masing-masing ya, dari nafsunya masing-masing ya, membuat kita kadang jadi setan kok wis dikunci tapi kok bisa berbuat maksiat, berbuat apa itu. Nah, yaitu dari bukan dari setannya tapi dari manusianya itu. Nah, setan kan ono sing wujud, ono sing gak wujud. Bahkan setan sing wujud itu yang paling bahaya. Apa setan sing wujud itu? Yang manusia itu, ya dirinya sendiri itu. Imam Bukhari juga pernah meriwayatkan, ya, asyamu junnatun. Nah, jadi wong poso iku ganjarane neraka surga. Nah, surga itu wong poso iku ganjarane surga. Nah, surga kuwi apa? Nah, surga iku bisa dibayangkan. Al jannatu mala ainun ra'at wala ududun sami'at wala khatara fil qalbi bashar. Nah, surga itu apa? Wala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat. Wala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat.
wala udhunun sami'at. Nah, telinga pun tidak pernah mendengar apa itu keindahan surga itu. Nah, wala khatara fi qalbi bashar. Jadi hati pun tidak bisa kemerentek, oh surga itu kayak gini ya, tidak bisa. Saking indahnya itu dipersiapkan untuk orang-orang yang mau berpuasa. Nah, jadi ya, kita bersyukur masih diberikan oleh Allah untuk menangi bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa meningkatkan ibadah, bisa meningkatkan kualitas kita dalam beribadah. Beribadah baik mahdhah maupun ghair mahdhah. Baik mahdhah itu ibadah yang keseharian kita, yang syariat, syarat rukunnya sudah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, itu namanya ibadah mahdhah. Nah, jadi alhamdulillah kita masih menangi bulan suci Ramadan. Jadi dengan bulan suci Ramadan ayo kita manfaatkan supaya kita mendapatkan surga. Surga koyo apa sih? Nah, itu tadi jawabannya. Pokok surga itu wala ainun ra'at wala udnun sami'at wala khadra fil qalbil basar. Jadi surga itu tidak bisa dilihat, ya, tidak orang tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan hati pun tidak pernah kerentek, oh surga koyok ini. Cuma kan ada yang mengatakan surga itu hijau-hijauan kebunnya itu. Nah, itu kan perumpamaan. Jadi surga itu saking indahnya sampai tidak bisa orang tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengar ceritanya, oh surga ku apike koyok ngene. Surga itu bagus koyok ngene, apike koyok ngene. Orang itu tidak pernah mendengar. Nah, dan hatinya tidak pernah kerentek. Kerentek piye ya? Oh surga ku apik ya. Enggak. Karena saking indahnya surga sampai orang itu tidak bisa membayangkan. Nah, itu bulan suci Ramadan ini. Maka ayo kita ramaikan, kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini, dengan dengan beribadah kepada Allah, dengan menambah kualitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ayo mari kita manfaatkan. Karena apa? Yo pasnya yang untuk yang biasanya kayak ghibah ya dikurangi dhisik. Ghibah ataupun hasud, itu dihilangkan dulu sementara untuk bulan Ramadan. Luwih apik turu ya daripada daripada ngrasani lak ngono ta jarene. Nah, ghibah iku apa? Ghibah iku apa? Jadi orang itu ghibah itu apa? Ghibah itu adalah sesuatu yang dibicarakan kita pokoknya ngomongno eleke wong. Gak ono wong ngomongno eleke wong. Al-ghibatu bakasul aini ayyadzakaru asyakhs masawiyal insan fil ghaibah wa huwa fihi wa in lam takun fihi fahiya buhtanan wa in wajahat biha fahuwa. Jadi ghibah itu apa? Ghibah itu ngomongno eleke wong. Pokoke ngomongno eleke wong iku gak ono apik, gak ono benere. Nek ngarepe wonge iku jenenge ngenyek, nek ngomongno eleke wong gak ono wonge iku jenenge ghibah. Dosa. Lah nek ngomongno eleke wong tapi gak bener iku jenenge fitnah. Jadi nek ngomongno eleke wong iki gak enek apike, salah kabeh. Gak ono benere lah. Ngomong eleke wong gak ono bener, gak ono benere. Makane ya aja sampai bulan suci Ramadan ini kita gunakan untuk memperbanyak ghibah atau memperbanyak ngomongno eleke wong, ngoreksi wong. Kalau bisa ibda binafsik, ngoreksi dirinya sendiri masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Saya akan itu tadi pembukaan tentang bulan suci Ramadan. Oleh karenanya ini salah satunya ini yang dilakukan oleh untuk arak CSBB bagus. Jadi teman-teman ini sangat semangat, saya apresiasi sangat betul, meskipun dengan adanya corona ini, dengan adanya wabah penyakit yang seperti ini, sehingga kita dilarang untuk berkumpul. Yang awalnya sudah dari jauh-jauh waktu kita sudah persiapkan mau ada merencanakan ngaji Safairul Ramadan, sudah siapnya sudah tempatnya sudah siap, apa-apanya sudah siap, tapi ternyata di tengah perjalanan terdapat ada wabah corona yang harus
itu dibatalkan. Tapi tidak apa-apa, melihat semangatnya teman-teman ini, masya Allah, ya, gak iso safari, piye carane dia tetap harus bisa mengisi aktivitas di hari yang kosong ini, biar tidak selamanya kosong. Ini kan libur sekolah lama, sampai dihitung berapa bulan, 3 bulan. Jadi ya ini benar, kemarin saya lihat apa yang dibuat dari panitia itu, ada laporan di rumah membantu orang tua, ada apa namanya di rumah ngapain saja, di apa namanya disuruh nulis. Nah itu kan bagus. Terus sampai dari para apa namanya teman-teman diminta untuk ngaji direkam. Aslinya ini saya bukan ngaji. Nah saya juga bingung, ngerekam apa sih direkam, ngaji apa sih di ngaji ini. Saya pun masih ngaji, kitab aja belum bisa baca, nang sorof masih belum bisa. Jadi sebisa saya nanti kalau ada di apa namanya saya sampaikan kok kurang baik, saya mohon dikoreksi, dibenarkan, karena saya juga manusia, saya masih belajar. Ketika ada kesalahan nanti silakan dibetulkan, karena apa, saya juga masih belajar ini ya. Dan saya sudah menolak kemarin diminta oleh Mas Adi panitia itu, tapi saya gimana lagi ya. Nah kalau saya bagian dari CSWB kan nggak boleh menolak itu, makanya saya terus bingung, tak tolak kok piye, gak ditolak kok piye. Awalnya saya sudah positif menolak, tapi bagaimana. Nah jadi nanti kalau semisal ada kesalahan, semisal ada apa, saya mohon dimaafkan. Nah silahkan dibenarkan. Mungkin apa yang pernah saya mungkin apa yang saya ucapkan itu mungkin nanti salah. Kalau memang salah, benar-benar dari diri saya. Kalau memang nanti ada benaran, itu dari Allah. Dan saya juga mengikuti apa yang telah diajarkan oleh guru-guru saya. Jadi nanti selama apa yang saya sampaikan kok salah, baik membaca Arabnya, baik membaca maknanya, baik dalam menerangkannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelum apa namanya kita bahas. Nah saya lanjutkan. Jadi dengan apa namanya adanya wabah ini juga kita dapat apa namanya mengingatkan kita, dapat apa namanya memberikan kita sebuah lonceng atau tanda bahwasanya kita itu loh disuruh harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan adanya wabah seperti ini sehingga kita harus sering berdoa. Baik apa namanya ikhtiar dulu, usaha dulu apa secara zahiriah, secara batiniahnya kita juga harus berdoa kepada Allah. Semoga teman-teman semuanya warga CSWB diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi ya, ini bulan suci Ramadan. Mumpung bulan suci Ramadan ya, dipertingkatkan, belajar ditingkatkan semuanya. Ketika ada banyak PR ya dikerjakan. Nah, ketika apa yang saya sampaikan ini kok tidak penting ya, gak usah sama rungokno lah ya. Sebelah apik sama kerjaan tugas kan ngono. Nek pengen oleh surga ayo bareng-bareng. Nah, kita golek surga. Surga kuwi apa wis ora tau ngerti lah. Ora tau ngrungok, ora tau krungu, ora tau ndelok, ora tau kretek ya. Nek jarene sik ana nek lanang disediani bidadari. Ayu-ayu jarene ngono. Ya, makane ben ngerti. Nah, ayo kita berangkat ke sana bareng-bareng. Nah, saya akan menyampaikan apa namanya tentang 3 hal yang membahagiakan, 3 hal yang menyenangkan atau yang disenangi oleh Rasulullah. Suatu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa namanya duduk atau bermajlisan dengan para sahabat. Ini saya kutip, ada di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ya. Untuk yang hadis tadi mohon maaf belum saya sebutkan. Hadis yang saya baca tadi ya, apa namanya kayak tentang surga tadi, tentang apa namanya puasa tadi, Mujunatun tadi itu saya kutip dari kitab apa namanya Mukhtarul Ahadis. Dari kitab Mukhtarul Ahadis. Kalau yang ghibah tadi, pengertian ghibah, saya ambil dari Syarah Nasha'ihul Ibad. Jadi Kanjeng Nabi itu suatu ketika pernah berduduk bersama-sama dengan para sahabat. Sahabatnya apa namanya Khulafaur Rasyidin, sahabat dia Sayyidina Umar,
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Utsman. Nah, udah kenal semua lah para sahabatnya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu koyo apa. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu orang yang terkenal sangat dermawan. Nah, saking dermawane, nah, sampai orang nak sing salahno. Ya, bahkan suatu ketika itu Bilal bin Rabah ya, yang ketika disiksa dibeli sama Sayyidina Abu Bakar. Mari dibeli, dimerdekakno. Nah, melebu Islam. Nah, bahkan seluruh hartanya atau separuh hartanya itu dikasihkan untuk perjuangan agama Islam. Nah, terkenal. Nah, Sayyidina Abu Bakar. Terus ada Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar itu koyo apa? Nah, Sayyidina Umar itu Masya Allah. Nah, saking kereng sampai setan itu jarak 100 meter itu melayu. Nah, wedi. Ono wedi karo Sayyidina Umar. Nenek awak dhewe. Nah, kita kan ketika ada setan sing melayu awak dhewe, bukan setan. Nek Sayyidina Umar itu setan. Nah, Sayyidina Umar juga sama. Nah, beliau juga punya keistimewaan oleh Allah. Nah, suka menindak kebaikan dan menindak jenis ma'ruf nahi mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar itu Sayyidina Umar. Nah, tapi ono sabare, ono apike. Tapi Sayyidina Umar itu terkenal orangnya keras. Nah, kalau sudah menguruskan pedang itu kalau sing wani itu Sayyidina Umar. Nah, terus ada namanya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu orangnya lemah lembut. Nah, ya juga senang juga amar ma'ruf nahi mungkar itu Sayyidina Utsman. Nah, dan yang terakhir adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana kebetulan beliau Sayyidina Ali itu merupakan merupakan sepupu ya ponakan Rasulullah. Nah, dan kebetulan juga diambil menantu oleh Rasulullah. Ya jadi dijupuk mantu oleh Rasulullah, sepupunya Rasulullah, diambilkan menantu dengan putrinya Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Fatimah. Nah, itu Sayyidina Ali. Pointer, cilik pointer, ciri-cirinya. Nah, Sayyidina Ali saking pinternya sampai Kanjeng Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Jadi aku ku kotane ilmu, tapi Sayyidina Ali ku merupakan pintune kota. Jadi wong nek pengen mlebu kota kudu lewat pintune dhisik. Nah, jarine kan ada. Makanya Sayyidina Ali ku saking pintere. Sayyidina Ali ikut sama Rasulullah mulai dari kecil sampai besar. Bahkan suatu ketika sudah Rasulullah dikepung oleh para orang-orang kaum musyrikin, orang kafir, yang disuruh menggantikan di tempat tidur Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali gelem. Disuruh menggantikan itu sudah akan mau dibunuh karena dikira itu adalah Rasulullah. Nah, dikira itu adalah Rasulullah. Nah, terus akhirnya Rasulullah pergi pergi dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar. Nah, pergi, hingga terus masuk ke dalam gua. Di dalam gua itu dilindungi oleh laba-laba. Ketika orang kafir Quraisy mencari kan tidak dapat menemukan karena tertutupi oleh laba-laba. Nah, di dalam gua pun juga sama. Para sahabat-sahabat itu sayang kepada Rasulullah. Hingga di dalam gua itu Rasulullah itu akan tidur itu berada di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, di pangku. Nah, mari di pangku di dalam gua itu kan banyak lubang-lubang, ditutupi semuanya. Nah, ternyata setelah ditutupi tinggal ada satu lubang yang belum tertutup. Nah, setelah itu ternyata ketika Rasulullah sudah tidur itu, lubang tersebut keluar sebuah ular. Nah, ketika ular itu keluar, Sayyidina Abu Bakar itu kaget, loh, kok keluar tuh ular nih? Iki bahaya. Iki nek sampai nyokot Kanjeng Nabi lu piye? Nah, sedangkan Kanjeng Nabi dalam keadaan sare, kecapean. Hanya sama Sayyidina Umar itu ditutup. Nah, sama Sayyidina Umar ditutup pakai kaki. Nah, karena Sayyidina Umar ditutup pakai kaki, hanya yang namanya hewan, yang namanya ular tadi juga ingin berjumpa dengan Rasulullah. Marah. Nah, aku ki pengen metu. Ki opo kok nutupi aku? Hanya kakinya Sayyidina Abu Bakar dicokot. Baru digigit merasa sakit. Mungkin pertama sakit. Nah, Sayyidina Abu Bakar masih bisa menahan. Akhirnya terus digigit lagi yang kedua. Nah, masih sakit, masih bisa menahan. Yang ketiga, begitu sakitnya ular menggigit
sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar itu meneteskan air matanya, dan tidak sengaja air matanya menetes terkena oleh Rasulullah. Hanya Rasulullah terbangun. Ya. Kenapa wahai sahabatku Abu Bakar? Tidak apa-apa ya Rasulullah, silahkan tidur lagi. Oh tidak, kamu kenapa menangis? Saya enggak menangis ya Rasulullah, kaki saya sakit. Kenapa? Kenapa kamu kok sakit? Itu ya Rasulullah ceritakan. Tadi itu ada lubang yang keluar, yang masih satu belum tertutup, keluar ular. Saya takut nanti kalau ularnya keluar akan mungkin jenengan Rasulullah. Terus ditanya ada apa ularnya? Enggak ya Rasulullah, saya cuma ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Tapi ditutupi sama Sayyidina Umar, jadi tak cokot aja aku raleman betul hanya sama Rasulullah dilus kakinya, dikasih ludah dilus, akhirnya sembuh langsung. Nah itu wujud kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Dan selanjutnya ada 3 perkara. Ini saya kutip dari Nasoil Ibad. Ada 3 perkara yang disenangi oleh Rasulullah. Apa 3 perkara itu? Hubbuda ilayya min dunyakum talatun at-tayyibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu a'yun fis shalah. Jadi Rasulullah itu menyukai 3 perkara. 3 perkara itu apa? Jadi Rasulullah itu ada 3 perkara di dunia ini ingin dicintai oleh Rasulullah. 3 perkara itu apa? Apa yang dicintai oleh Rasulullah? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala hubbiba ilayya minad dunyakum. Qala dawuh sapa Rasulullah, hubbiba digawe demen ilayya maring sun min dunyakum saking dunya sira kabeh, ai mahbubatakum mimma baina samawati wal ardh. Yakni Rasulullah mencintai 3 perkara. Dia dibuat cinta dia di dunia ini antara langit dan bumi. Salah satu tayyibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Salah satu tayyibun wan nisa'un wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Ya, jadi apanya cinta yang dibuat yang membuat Rasulullah cinta apa yang dicintai di dunia ini? Yakni ada 3 hal. Yang pertama adalah at-tibun. Bukan at-tibun, at-tibun. Tibun itu wangi-wangian. Jadi Rasulullah itu suka kepada wangi-wangian. Jadi sama nek seneng Rasulullah, wujudnya seneng Rasulullah yang seneng gawe wangi-wangian. Itu cinta Rasulullah. Yang pertama adalah wangian. Jadi Rasulullah itu sangat suka kepada wangi-wangian. Wan nisa ulan wong wadon. Jadi Rasulullah juga mencintai orang perempuan. Kodrat, sudah kodratnya orang laki-laki di dunia ini suka kepada orang perempuan. Tapi perempuan yang di sini adalah juga istri yang salihah. Istri yang salihah. Karena istri yang salihah adalah, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada panggilan alam di telepon Gus ya ini. Oke. Jadi Rasulullah itu dibuat Allah mencintai 3 perkara itu, yakni dunia. Di dunia itu adalah wangi-wangian, perempuan, dan wanita, dan dibuat kesejukan mataku. Jadi melihat matanya melihat kerotaannya di dalam pada saat sholat. Itulah Rasulullah mencintai 3 perkara itu di dunia ini. Artinya apa? Ketika Rasulullah menyukai 3 perkara itu, itu bukannya kok Rasulullah itu suka dengan duniawi, tidak. Tidak, karena itu mengantarkan Rasulullah menuju akhirat. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Khalil Ar-Rasyidi dalam kitab Majalisil Ra'iqah, menyatakan bahwanya dunia semata seperti bekal untuk kekuatan, tempat tinggal dan pakaian itu diperlukan sebagaimana dibutuhkan di dunia ini untuk agar bisa beribadah kepada Allah. Bukan hubud dunia.
Kalau hubud dunya beda lagi. Nah, hubud dunya sudah beda lagi. Hubud dunya itu apa? Wahwa itu tuh mazata anil hajah. Mazata anil hajah itulah hubud dunya. Nah, tapi Rasulullah ini bukan hubud dunya. Nah, hubud dunya itu mazata anil hajah. Apa namanya? Menambahi suatu perkara melebihi hajat, itu namanya hubud dunya. Contoh, nah, ketika orang butuh ketika sholat butuh menggunakan pakaian, maka pakaian dia digunakan untuk sholat, maka itu harus dia miliki. Mencari nafkah, uang untuk anak istrinya, itu bukannya kok hubud dunya, tapi itu semata hanya untuk beribadah kepada Allah, memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada anak dan istrinya. Nah, terus orang punya Yais misal, punya mobilnya bagus, Alphard misal, itu hubudnya tidak. Karena apa? Kiai memang membutuhkan mobil Alphard supaya apa? Biar bisa digunakan untuk perjalanan jauh, untuk berdakwah. Itu satu. Nomor dua, karena untuk menjaga izzah, ifahnya beliau, kemuliaannya beliau. Nah, regani ilmunya beliau. Jadi, itu bukan hubudnya. Pokoknya hubudnya itu gampangannya suatu perkara yang melebihi dari hajat, dari kebutuhan. Hajate wongku cukup di mobil iku sitok lah. Kok mobilnya sampai ditumbuk sampai rolas misalnya, itu nama barunya hubudunnya. Nah, nah, itu baru namanya dinamakan hubudunnya. Berarti Rasulullah itu bukan hubudunnya. Nah, orang perempuan juga sama. Nah, itu sudah kodratnya. Tapi disebut dalam hadis juga disebutkan Rasulullah saya kutip dari kitab Mukhtarul Hadis. Nah, itu uslihu dunyakum. Nah, aslihu dunyakum wa'malul akhiratikum. Nah, aslihu bagusono sira kabeh dunyakum ing dunya sira. Wa'malu lan amala sira li akhiratikum, mane akhirat sira kabeh. Ka'annakum kaya sakmene sira kabeh iku tamutuna, bakal mati godan ing dalem sesuk. Nah, jadi Rasulullah pernah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, itu mengatakan malah bagus ono, apik ono di dalam dunia, berbuatlah baik untuk sebagai bekal ketika kamu nanti menuju akhirat. Nah, karena semua manusia itu kelak pasti akan meninggal, dan yang dibawa adalah bekal yang dibawa dari dunia. Jadi dunia itu juga butuh. Karena dunia itu bisa mengantar kita menuju akhirat, surganya Allah. Nah, yang penting tidak hubud dunia, jangan sampai dunia itu menenangkan. Nah, kalau kan sudah 30 menit. Batasannya kan 30 menit. Nah, dalam ketika Rasulullah mengatakan seperti itu dalam majelis, para sahabat mendengarnya. Wakana lana mahu serta Kanjeng Nabi sapa ashabi pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Jadi ketika Rasulullah mengatakan seperti itu Rasulullah juga duduk bersama para sahabat. Akhirnya Abu Bakar mendengar dan mengatakan, faqala, monggo ngucap sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sodakta, benar ya Rasulullah. Sodakta, benar ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya, wa hubbilan den demenake ilayya marang ingsun minad dunya, saking dunya. Sama Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan, ya benar ya Rasulullah, saya juga di antaranya ada 3 hal yang menyenangkan bagi kami juga. Apa itu yang disenangi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Salasun an-nadru ila wajhi Rasulillah wa infaqu mali ila Rasulillah wa antakuna banati tahta Rasulillah. Wa infaqu mali ila Rasulillah. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu suka karena apa? Karena seluruh harta
mohon maaf, yang pertama an-nadru ila wajhi Rasulillah. Karena suka, Rasul Abu Bakar suka. Nah, tiga di antaranya adalah satu, bisa melihat wajah Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Nah, kita pun juga merindukan itu, kita belum pernah melihat wajah Rasulullah. Agak saya cepat sedikit karena waktunya sudah melebihi. Nah, jadi melihat wajah Rasulullah itu merupakan hal yang sangat disenangi oleh Sayyidina Abu Bakar di dunia ini. Yang kedua adalah wa infaqu mali ila Rasulullah, menginfakkan atau memberikan hartanya di dalam kepada Rasulullah di jalan Allah, artinya untuk perkembangan agama Islam ini. Yang terakhir adalah wa antakuna ibnati tahta Rasulillah, dan anaknya, salah satu anaknya yang bernama Sayyidah Aisyah dinikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sekarang lagi ngedengannya itu lah, Aisyah engkau putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Nah, itu yang sangat membuat bahagia dan membuat senang Abu Bakar. Yang terakhir adalah putrinya diambil dinikah oleh Rasulullah. Nah, ini yang di dalam Khulasan Nurul Yakin itu diterangkan, dinikah oleh Rasulullah pada umur 9 atau 7 tahun. Nah, terus pada umur 9 tahun diajak pulang ke rumahnya Rasulullah. Nah, yang merupakan bahkan Sayyidah Aisyah itu terkenal istri yang paling cantik, yang paling dekat dengan Rasulullah. Ya, sering di Ugudulijan itu kan ada sering lari-larian hadis nikah itu ada. Nah, atau di Ugudulijan kalau nggak salah, suka bermain lari-lari dengan Rasulullah, mandi 1 jamban dengan Rasulullah. Itu Sayyidah Aisyah. Bahkan kalau orang ingin melihat ingin tahu kisah Rasulullah, itu justru menanyakan Sayyidah Aisyah karena saking dekatnya dengan Rasulullah. Nah, pas ketika duduk di situ, ternyata di situ juga terdapat sahabat yang namanya Umar bin Khattab. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sadaqta, benar ya Abu Bakrin, benar wahai Abu Bakar, mahubbiba ilayya minad dunya salasun. Ya, wabilan digawe demen ilayya maring ingsun minad dunya sang dunya salasun utahe 3 perkara. Amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa thawbul khaliq. Nah, jadi Sayyidina Umar juga sama. Nah, benar wahai Sayyidina Abu Bakar, nah, saya juga dibuat oleh Allah mencintai di dunia ini 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yakni yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, itu yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, yang pertama adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, amal ma'ruf yang pertama mengajak kebaikan, yang kedua nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Yaitu Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu orangnya keras tapi juga ada lembutnya. Bahkan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar itu berjalan malam-malam di dalam rumah ada anak yang menangis. Nah, terus ibunya juga diinceng loh. Karena apa anak ini ditanya, wahai fulanah, kenapa anakmu kok menangis? Karena anak saya lapar. Kenapa kok lapar, belum makan? Dan suami mana? Suamiku telah meninggal dunia saat diajak perang oleh Sayyidina Umar. Akhirnya tuh saya itu kelaparan. Nah, terus ini apa yang kamu tanah? Yang saya tanah ini adalah batu. Apakah bisa matang? Enggak, ini supaya biar anakku bisa tidur. Ketika dia bertanya makan, akan saya jawab makannya masih di tanah, padahal itu tanah batu. Akhirnya tuh Sayyidina Umar sebentar ya, kembali ke istana kembali ke rumah mengambil. Waktu itu Sayyidina Umar sudah menjadi khalifah, mengambil sebuah 1 karung makanan dibawa. Nah, ketika dibawa sama adik dalamnya, enggak, saya bawakan sama kota. Tapi kata Sayyidina Umar, bukan, itu tanggung jawab saya. Nah, hanya dibawa oleh Sayyidina Umar, dikasihkan, dimasakkan, diberikan. Padahal ibu itu tidak tahu bahwasanya yang membawakan itu adalah Sayyidina Umar. Itu sisi lainnya Sayyidina Umar. Nah, di situ ternyata juga ada Sayyidina Utsman mengatakan, sadaqta, benar ya Umar, Sayyidina Umar. Nah, benar wahai Sayyidina Umar. Wajaba ilayya minad dunya salasun. Nah, wajaba demenake lan gawe demen sapa Allah ilayya maring sun minad dunya sang dunya salasun. Nah, perkara 3. Nah, apa itu yang disukai oleh Sayyidina Utsman? Isba'ul ji'an wa kiswatul uryan wa tilawatul Qur'an. Nah, itu yang pertama adalah isbagul ji'an. Nah,
memberi makan orang yang kelaparan, dia disukai oleh Sayyidina Utsman. Yang nomor 2 adalah kiswatul uryan. Apa kiswatul uryan itu adalah memberikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Yang terakhir adalah watilawatul Quran. Jadi Sayyidina Utsman maka sampai ada Quran itu yang ada Quran itu terkenal mushaf-mushafnya mushaf Utsmani. Di situ ada Sayyidina Ali juga yang mengatakan sudakta, benar ya Utsman, Sayyidina Utsman, wa hubbiba ilayya minadunya salasun al khidmatu lis-sayfi was-sawmu fis-sayf wal darbu bis-sayf. Bentuknya sudakta, benar ya Utsman, Sayyidina Utsman. Saya juga mencintai dunia 3 perkara. Yang pertama apa? Al khidmatu lidhaifi, melayani tamu. Nah, Sayyidina Ali itu suka melayani tamu. Yang kedua adalah wasomu fis saif, berpuasa pada waktu cuaca panas. Dan terakhir adalah wadar bis saif, dan mengangkut pedang terhadap mengangkat pedang terhadap musuh. Jadi Sayyidina Ali itu juga suka perang. Itu yang disukai oleh Sayyidina Ali. Jadi semuanya ada 3 perkara yang dicintai oleh Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali di dunia ini. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan mengenai tadi Rasulullah, apa yang disenangi Rasulullah, apa yang disenangi Sayyidina Utsman, apa yang disenangi Sayyidina Umar, apa yang disenangi oleh Sayyidina Ali. Mungkin kita juga gak bisa menyentuh kabeh, jadi ya bisa menyentuh semua, ya mencontoh sebisanya. Kali iso yo angel sampai malaikat Allah itu Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril, apa Sayyidina Abu Bakar ku apa, apa Sayyidina Umar ku apa Sayyidina Utsman ku apa Sayyidina Ali itu apa. Nah, sampai Sayyidina Abu Bakar semua tidak tahu. Abu Bakar ku paling loyal, paling luman. Sampai kalau sing sok ngalahno. Niku pun dikatakan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Udah sampai sini dulu karena waktunya sudah melebihi batas. Kurang lebih maaf, apabila ada kesalahan silahkan dimaafkan. Saya mohon maaf kalau mungkin ada yang perlu dibenarkan, silahkan dihubungi saya atau panitia. Saya kurang lebih وانفعنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارتده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارتده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارتده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.